Latihan perdana timnas Indonesia dikabarkan di mata-matai agen khusus dari Arab Saudi. Jepang tiba-tiba minta jadwal laga melawan timnas Indonesia diundur. Media Arab ketar-ketir lihat kualitas skuad Garuda. Malaysia sombong sebut bakal salib ranking FIFA timnas Indonesia. PSSI konfirmasi pemain naturalisasi baru datang ke tanah air hari ini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jadwal timnas Indonesia lawan timnas Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi mengalami perubahan. Laga mundur sehari dari yang awalnya 14 November menjadi 15 November 2024. Adanya perubahan ini setelah Federasi Sepak Bola Jepang yakni JFA mengajukan perubahan kepada Federasi Sepak Bola Dunia yakni FIFA. Hanya saja tidak diketahui secara pasti kenapa Jepang meminta jadwal laga dimundurkan. Jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA antara timnas Indonesia dan Jepang telah diputuskan FIFA, tulis JFA di laman resmi mereka. Kami ingin memberitahukan perubahan telah diputuskan setelah disetujui oleh FIFA dan juga AFC. Lanjut keterangan yang sama. Timnas Indonesia bersatu sebagai tuan rumah dalam laga krusial tersebut. Laga melawan Jepang merupakan pertandingan kandang kedua timnas Indonesia. Setelah sebelumnya menjamu Australia di matchday kedua grup C pada Selasa 10 September 2024. Sejauh ini belum diketahui stadion mana yang akan dipakai sebagai kandang timnas Indonesia saat menjamu timnas Jepang. Namun, disinyalir timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah menjamu Jepang, timnas Indonesia kedatangan Arab Saudi di matchday ke-6 grup C. Laga itu dilangsungkan pada 19 November 2024. Timnas Indonesia telah memanaskan mesin untuk melawan timnas Arab Saudi. Tim berjuluk Garuda itu mulai menggelar latihan di Jeddah. Latihan timnas Indonesia di Jeddah itu digelar pada Senin 2 September 2024 malam waktu setempat. Garuda berlatih hujan-hujanan. Dari foto-foto yang dibagikan akun media sosial timnas Indonesia, hujan belum turun ketika latihan dimulai. Namun pada pertengahan latihan, hujan membasahi Jeddah. Sejumlah netizen Arab Saudi juga mengabarkan bahwa Jeddah diguyur hujan deras, bahkan turut disertai petir. Selain adanya momen hujan yang sedikit menghambat latihan skuad Garuda, ada momen lain yang menjadi sorotan publik. Dari beberapa sumber yang beredar, latihan perdana timnas Indonesia di Arab Saudi ternyata dimata-matai oleh tim khusus dari timnas Arab Saudi. Agen khusus tersebut dinilai memantau kondisi skuad Garuda, serta terlihat memahami strategi yang diterapkan oleh Sintayong. Timnas Indonesia tentu harus waspada agar strategi yang akan diterapkan tidak mudah ditebak. Di sisi lain, kiper baru timnas Indonesia, yakni Martin Paes, turut mengikuti latihan meski ia akan absen ketika berhadapan dengan Arab Saudi karena telah didaftarkan. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Arab Saudi dalam partai pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu digelar di King Abdullah Sport City Stadium pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong memberikan komentar terkait laga melawan Arab Saudi. Ia berjanji akan memberikan yang terbaik. Saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya akan memberikan yang terbaik, ujar Sintayong. Media Arab Saudi menilai timnas Indonesia bisa menjadi ujian berat bagi Arab Saudi saat kedua tim bentrok dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia dijamu Arab Saudi pada pertandingan pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang laga tersebut, media Arab Saudi, yakni Ausad, ketar-ketir dengan perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pemberitaan itu, dituliskan bahwa tim asuhan Sintayong ini bisa menjadi lawan sulit bagi The Green Falcons. Perkembangan tim Asia membuat tim hijau menghadapi ujian berat pada hari Kamis, tulis Ausad. Arab Saudi pantas berhati-hati dengan timnas Indonesia.
Beberapa kemajuan ditunjukkan oleh skuad Garuda selama dilatih oleh Sintayong. Indonesia untuk kali pertama lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian untuk kali pertama juga tampil dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, tim Merah Putih mengalami lonjakan peringkat dalam ranking FIFA yang cukup fantastis, yakni dari peringkat ke-175 hingga ke-133 saat ini. Arab Saudi perlu fokus dan pantang jemawa menghadapi timnas Indonesia, kendati unggul dalam rekor pertemuan. Lengah sedikit, Indonesia bisa mencuri poin dari Arab Saudi. Sebelumnya, Arya Diah memperhatikan sejumlah pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Salah satunya adalah Jai Itzes. Timnas Indonesia yang akan menghadapi tim Arab Saudi pada Kamis mendatang berbekal 10 pemain yang berkarir di Eropa, termasuk 2 pemain dari 5 liga top Eropa, tulis Arya Diah. Sama seperti The Grids yang memanggil bek sayap AS Roma, So Abdul Hamid. Timnas Indonesia juga menyertakan bek Itzes yang merupakan pemain Venezia yang berlaga di laga yang sama, yakni Serie A, tulis media tersebut. Media Malaysia yakni Makan Bola sangat sombong dan meyakini timnas Malaysia bakal menyalip ranking FIFA timnas Indonesia pada September 2024. Asumsi ini muncul karena timnas Malaysia hanya menghadapi Filipina di September 2024 ini, tepatnya di ajang Pesta Bola Merdeka 2024. Di saat bersamaan, timnas Indonesia harus melakoni laga tandang kontra Arab Saudi di sesi pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung tandang ke markas Arab Saudi, ada peluang timnas Indonesia mengalami kekalahan sehingga kehilangan banyak poin di ranking FIFA. Lantas bagaimana penampakan ranking FIFA saat ini? Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat ke-133 FIFA. Mengikuti posisi ke-134 ada timnas Malaysia. Jika dibandingkan, timnas Indonesia hanya unggul 1,15 angka dari timnas Malaysia. Skuad Garuda bakal disalip timnas Malaysia jika kalah di Arab Saudi dan di saat bersamaan Malaysia menang atas Filipina. Skuad Harimau Malaya julukan timnas Malaysia mendapatkan 4,48 poin jika menang atas Filipina. Sementara timnas Indonesia akan kehilangan 5,62 poin jika tumbang dari Arab Saudi. Ranking FIFA atas Filipina, Malaysia berpeluang melewati timnas Indonesia, tulis Makan Bola dalam judul artikel yang mereka buat. Namun faktanya belum tentu seperti itu. Jika timnas Indonesia minimal menahan Arab Saudi, ranking FIFA skuad Garuda masih di atas Malaysia. Andai menahan Arab Saudi, skuad asuhan Sintayong mendapatkan tambahan 6,88 poin di ranking FIFA. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tiba di tanah air pada hari ini, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Sebelumnya, anggota Esko PSSI yakni Arya Sinulinga mengatakan bakal ada pemain keturunan yang tiba di tanah air di kisaran 3-7 September 2024. Pemain ini datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Seperti biasa, agenda pemain ini datang ke Indonesia untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan guna proses naturalisasi, hingga nanti peresmian via pertemuan dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Ada pemain keturunan yang sedang kami proses, tapi kami tak mau keluar-keluar menyebutkan nama yang akan datang. Dokumen-dokumen sudah kami siapkan. Pemain ini harus menjalani proses terlebih dahulu. Pemain ini akan lebih dulu ke Indonesia karena ada proses administrasi yang harus dilalui, kata Arya Sinulinga. Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024 atau ketika FIFA Matchday bisa saja datang tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7. Kita lihat nanti siapa yang akan hadir, lanjut Arya Sinulinga. Meski belum diungkap sosok yang dimaksud, nama penyerang FC Volendam U21 yakni Mauro Zylstra mencuat sebagai pemain yang segera datang ke tanah air. Berbicara kepada YouTuber asal Indonesia yang tinggal di Belanda yakni Yusa Nugraha, Mauro Zylstra mengaku siap memberikan berkas naturalisasi kepada PSSI. Ia dikabarkan hanya menunggu panggilan untuk datang ke Indonesia.